Halo, shalom guys. Apa kabarmu guys? Ya, saya senang banget ketemu kamu di sini, di video ini dan di channel saya. Gimana kabarmu? Ya, saya tanya beneran. Apakah kamu baik-baik aja? Ya, saya berdoa, saya berharap kamu baik-baik aja ya. Nah, gini guys. Kalau kamu saat ini sedang butuh didoakan, ada pergumulan, minta khusus didoakan, silakan tulis di kolom komentar kamu ingin didoakan apa. Nanti saya akan doakan guys. Oke, guys, kita hari ini akan belajar tentang kronologis akhir zaman ya. Nah, guys, gini guys, saya akan berusaha menyampaikan materi akhir zaman ini sesimpel mungkin, biar kamu nggak mumet, biar kamu nggak pusing guys. Ya, saya buat supaya ini nggak rumit. Ya, saya pelajari berhari-hari. Saya mau bagikan sama kamu. Saya berdoa, saya berharap ini akan memberkati kamu ya. Dan saya mau bilang gini guys, ternyata pembahasan tentang akhir zaman itu tidak menakutkan. Amin. Sebab gini guys, beberapa waktu yang lalu saya tanya kepada teman-teman komsel saya. Sebelum saya menyampaikan ini, saya tanya, kalau kamu dengar tentang materi akhir zaman, apa yang ada dalam benakmu pertama kali? Ada yang bilang, wah menakutkan, ngeri-ngeri sedap, takut gak diangkat, belum siap. Seperti itu guys jawaban mereka. Ya, tapi saya mau bilang hari ini bahwa ternyata pembahasan akhir zaman tidak mengerikan, tidak menakutkan. Lah kenapa? Karena kita punya Yesus Juru Selamat guys. Amin. Itulah kunci kita. Kita nggak pernah takut kalau membahas akhir zaman. Ya, nanti akan dijelaskan bahwa kita punya Yesus yang akan menyelamatkan kita dari antikris, dari hukuman kekal neraka, dari bencana, ya, dari masa aniaya. Wow, kita diselamatkan guys. Ya. Jadi kalau orang dunia ngomong tentang kiamat, akhir zaman ya, antikris, wah takut gitu ya. Ya mereka maklum lah guys, takut. Kenapa? Karena mereka nggak punya juru selamat. Mereka akan binasa guys. Tapi haleluya, beda dengan kita. Yes, kita punya Yesus, juru selamat buat hidup kita. Ya, kita akan bahas ini tidak menakutkan guys. Guys, supaya ini bisa menjadi berkat yang baik, maksimal, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersatu hati memohon kepadamu, kiranya hikmat-Mu dan pengertian-Mu turun atas sesi pembahasan ini, supaya kami semua dapat mengerti dan belajar dengan benar akan kebenaran yang penting ini Tuhan. Tolong kami, berkati kami di sesi ini dalam nama Yesus. Amin, amin. Guys, kamu siap? Ya. Buka hatimu, beri fokus yang baik, kita akan belajar. Amin. Nah, guys, ada 13 bagian ya yang akan saya bagikan dengan cepat di awal ini, guys. Seperti kayak daftar isinya lah, gitu ya. Kamu siap? Yang pertama, setelah ini yang paling dekat adalah kita akan mengalami rapture. Mengalami apa guys? Ya, pengangkatan. Ya, yang kedua, setelah pengangkatan akan terjadi masa antikris guys. Ya, selama 7 tahun dengan sistem 6-6-nya. Ini adalah masa kesengsaraan, masa aniaya, masa tribulasi. Yang ketiga, setelah masa antikris selesai 7 tahun, akan terjadi second coming of Jesus. Yesus datang kembali yang kedua kali. Dia akan datang ke dunia untuk kedua kali. Ngapain guys? Nah, yang keempat adalah Yesus akan perang. Yesus itu akan datang bersama orang-orang kudusnya yang diangkat tadi guys. Yesus datang perang Harmagedon. Ya,
Perang melawan siapa, Pastor Jimmy? Melawan antikris yang memerintah tadi 7 tahun bersama dengan nabi palsu dan semua bangsa-bangsa pengikutnya. Harmagedon. Ya. Dan kita tahu sama-sama dan Alkitab sudah mencatat, guys, yaitu Yesus dan orang-orang kudusnya kita ini akan menang. Akan apa? Ya, akan menang. Ya, Yesus akan mengalahkan antikris, nabi-nabi palsu, bahkan iblis, guys. Ya, lalu antikris, nabi palsu, iblis akan ditangkap, guys. Setelah ditangkap, itu yang keenam. Jadi Yesus menang, itu yang kelima. Yang keenam adalah antikris dan nabi palsu akan ditangkap dan dilemparkan ke dalam lautan api. Ditangkap, dimasukkan ke lautan api dan dimeterai di situ. Ya. Nah, setelah itu iblis akan dilempar dalam lautan api selama 1000 tahun, guys. Jurang maut 1000 tahun. Nah, 1000 tahun ngapain? Ternyata tadi kan Yesus menang perang. Yesus setelah menang melawan antikris dan nabi palsu dan iblis, maka Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, guys. Ya, Yesus akan memimpin dunia ini. Memerintah, guys. Oh my God. Nah, lalu yang ke-8. Setelah 1000 tahun Yesus memerintah selesai, maka iblis akan dilepaskan satu kali lagi, guys. Ya. Untuk menggoda manusia. Dan beberapa orang akan disesatkan. Lalu yang ke-9, ini kan iblis dilepaskan ya. Yesus dan orang-orang kudusnya akan memerangi iblis tadi, guys. Perangnya yang kedua. Nah, ini yang disebut perang Gog dan Magog. Perang yang kedua. Dan kita tahu ceritanya, iblis akan dikalahkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya akan menang. Guys, ini perang Gog dan Magog akan menjadi perang akbar. Perang seluruh dunia. Seperti pasir di laut dikatakan. Ya. Lalu yang ke-10 adalah iblis, kan sudah kalah tadi, dimasukkan ke dalam neraka untuk kali ini selama-lamanya. Ya, yang pertama iblis dimasukkan ke jurang maut atau alam maut atau neraka itu selama 1000 tahun. Dilepaskan sesaat, di perang Yesus kalah dan dia dimasukkan kali ini selama-lamanya ke neraka. Oke, 11. Setelah itu langit dan bumi ini akan lenyap. Inilah yang disebut kiamat. Oh, ternyata kiamat masih lama, guys. Melewati 1000 tahun dulu, guys. Ya, langit bumi ini akan lenyap. Ya, setelah itu pengadilan tahta putih akan terjadi. Amin. Pengadilan tahta putih ini, guys, akan diadili menurut perbuatan dikatakan. Ya, kita akan masuk ke surga yang mana nih? Tingkat berapa nih kira-kira? Derajatnya yang di mana nih? Sesuai dengan perbuatan kita. Karena Allah itu Allah yang adil. Ya. Nah, yang di neraka juga sama. Ini di nerakanya yang mana nih? Derajatnya seberapa nih? Tergantung perbuatannya di bumi, di dunia. Waktu dia masih hidup. Oke. Yang terakhir, yang ke-13 adalah setelah pengadilan tahta putih, maka Allah menciptakan langit baru dan bumi yang baru dalam kekekalan. Kita akan tinggal di sana bersama dengan Allah, pencipta langit dan bumi yang mengasihi kita itu, guys. Di sana nggak ada air mata, nggak ada penderitaan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Nah, guys, kita akan bahas satu-satu ya. Ini waktunya masih cukup panjang, tapi saya berusaha untuk membuat sesimpel mungkin. Ya, kita menikmati sesi ini ya, jangan terlalu buru-buru ya. Oke, yang pertama adalah pengangkatan. Guys, siap-siap pengangkatan. Amin. Jangan sampai ditinggal. Lah, kenapa Pastor Jim?
Karena kalau kamu ditinggal, nggak ikut pengangkatan, nggak ikut rapture, maka kamu akan mengalami masa aniaya daripada antikris. Ya, itu siksaan yang mengerikan. Kamu harus diangkat, guys. Saya berdoa, saya mau kamu diangkat. Dan saya percaya Tuhan juga mau kamu diangkat. Kenapa saya jadi marah-marah ya? Ya, guys, please. Perhatikan baik-baik. Kamu gak kebetulan nonton video ini. Ya, sebentar lagi akan terjadi rapture. Pengangkatan. Siap-siap. Kalau melihat peta zaman, ini sudah detik-detik terakhir terjadi pengangkatan. Amin. Nah, Pastor Jim, gimana caranya supaya saya diangkat? Jadi gini guys, bukan perbuatan baik, oh ya bertobat ya, nanti melakukan kebaikan supaya ditimbang. Bukan. Ya, kamu diangkat itu syaratnya adalah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dengan sungguh-sungguh. Artinya lahir baru. Ya, artinya hidup dalam pertobatan. Ya, sebab gini guys. Ada orang Kristen yang gak diangkat. Loh, kenapa Pastor Jim? Orang Kristen kok gak diangkat? Karena Kristennya Kristen-Kristenan. Karena Kristennya Kristen KTP. Ya, kalau ditanya agamanya apa? Kristen. KTP-nya apa? Kristen. Tapi kelakuannya persis sama orang dunia. Gak takut akan Tuhan. Hidup dalam dosa. Menikmati terus dosa. Gak pernah bertobat. Orang-orang seperti ini akan ditinggalkan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kamu semua. Ayo, terima Tuhan sungguh-sungguh. Lahir baru. Kamu harus lahir baru guys. Ya, bukan hanya percaya-percayaan doang. Ya, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, iblis juga percaya guys. Tapi kamu harus lahir baru. Hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh. Ya. Nah, ketika kamu percaya Yesus sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, lahir baru, gak usah takut apa-apa. Menghadapi akhir zaman ini, mau rapture-nya besok, mau pengangkatannya besok, mau kiamat besok, it's okay. Kita akan diselamatkan. Katakan amin. Guys, orang Kristen yang sungguh-sungguh ketika dengar berita, khotbah, materi tentang akhir zaman gak takut apa-apa. Itu Kristen yang benar, amin. Ya, karena kita punya penebus dosa, juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat itu orang yang menyelamatkan, amin. Dia yang menyelamatkan kita. Kita gak perlu takut apa-apa lagi. Ya, tapi jangan sampai kamu jadi Kristen-Kristenan. Kristen KTP doang. Kamu gak diangkat guys. Dan kalau kamu tidak diangkat, aduh. Dikatakan ada gak yang bertahan di masa antikris? Sebab masa antikris itu penderitaan yang luar biasa guys. Ya, bayangkan itu cawan murka Tuhan, 7 cawan murka dilepaskan di situ. Sangkakala 7 dilepaskan di situ, materai dibuka di situ. Itu adalah kesengsaraan yang sangat mengerikan, guys. Antikris di sana memerintah dengan keji. Pokoknya semua manusia, semua orang harus menyembah dia. Ya, kalau nggak nyembah dia, akan disiksa dan nggak bisa mati, guys. Orang-orang mau mati nggak bisa mati, disiksa satu-satu. Mungkin jarinya dipotong, maaf kata ya. Mungkin kemaluannya dipenggal, ya disayat-sayat, dicungkil matanya. Aduh. Karena iblis mikirnya gini guys, kalau saya bunuh kamu, enak kamu masuk surga. Nggak boleh mati kamu. Disiksa satu-satu guys. Sampai orang-orang nggak tahan dalam siksaan itu dan akhirnya apa? Ya, menerima Lucifer. Menerima antikristus. Ya. Ketika antikristus memerintah, orang-orang yang nggak mau ikut sistem, wah saya nggak mau ikut antikristus, saya mau ikut Yesus ah, ya.
itu nanti akan ditangkapin dan disiksa, guys. Dianggap pemberontak oleh antikris, dikejar-kejar oleh tentara, dibunuhin ya, enggak dibunuh ya, disiksain, ditangkapin. Jangan sampai itu terjadi sama dia. Ya, dan 7 tahun antikris memerintah dibagi 2. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun yang pertama itu aniaya ringan. 3,5 tahun yang kedua aniaya berat. Nah, memang ada pengajaran yang berbeda-beda ya guys. Bicara tentang akhir zaman ini, kalau ada pengajaran berbeda-beda, tafsir yang berbeda-beda, it's okay, nggak apa-apa. Ya, ada yang menganggap bahwa nanti rapture-nya kita di tengah-tengah, 3,5 tahun pertama kita diangkat. Kita ngalami dulu yang ringan katanya. Ada juga yang kita ngalami semuanya. Selesai 3,5 tahun kedua, baru kita diangkat. Tapi yang saya pelajari, ya, bahwa kita akan diangkat sebelum masa antikris. Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat nanti. Kebenaran 100%-nya nanti kita akan lihat. Amin, guys. Nah, guys, lalu antikris akan menguasai ekonomi dunia, pemerintahan, ya. Akan dikuasai oleh dia, guys. Ya. One government, one economic system, one religion, satu mata uang. Jadi ini satu, pemimpinnya, penguasanya, presidennya adalah antikristus. Ya. Nah, setelah 7 tahun masa antikris selesai dengan sistem ekonominya 666, ya, maka terjadilah Yesus datang kedua kalinya. Nah, Yesus datang itu bersama dengan orang-orang kudusnya, tentaranya. Datang, ngapain Tuhan Yesus datang? Memerangi, melawan penguasa dunia saat itu, yaitu antikris. Wah, perang, guys. Inilah disebut perang Harmagedon. Jadi, karena waktu itu kan antikris yang menguasai dunia. Ya, semua bangsa-bangsa, negara-negara di seluruh dunia itu tunduk sama dia. Pasukannya banyak kan, hampir seluruh dunia kan. Tapi Yesus akan datang bersama orang-orang kudusnya dan perang di situ, guys. Ini perang fisik. Saya minta maaf dulu, saya pernah membahas, saya bilang ini adalah perang roh. Tapi saya pelajari benar-benar, saya temukan adalah ini perang fisik, guys. Ya, perang Harmagedon. Ya, dan kita tahu sama-sama bahwa ya, Yesus akan memenangkan pertarungan ini, guys, ya. Nah, saya akan coba cari ayatnya ya. Di Wahyu Harmagedon. Sebentar. Nah, ini. Wahyu 4. Sebentar ya. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya. Nah, Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, guys. Serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan, ya, perang kan, melawan penunggang melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Melawan penunggang kuda itu yaitu Yesus dan tentaranya. Ya, inilah disebut perang Harmagedon. Dan Yesus menang, guys. Oh, haleluya. Ini kemenangan Yesus yang pertama. Perang Harmagedon akan dimenangkan oleh Yesus dan kita, orang-orang kudusnya. Ya, setelah itu Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Ya, Yesus yang memerintah gantian. Awalnya antikris yang memerintah. Yesus datang dihantam itu antikris, gantian Yesus yang memerintah. Ya, bersama dengan orang-orang kudusnya. Selama 1000 tahun damai. Wah, kita damai banget, guys. Kita menikmati pemerintahan 1000 tahun bersama dengan Yesus. Nah, karena tadi antikris, nabi palsu, setan dikalahkan oleh Yesus, mereka semua ini ditangkap, guys. Dan dilempar ke dalam lautan api. Wahyu 19 ayat 20. Maka
tertangkaplah binatang itu. Binatang itu artinya adalah antikris, guys. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, ya kan? Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda, nah ini, dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Guys, pengikut antikris, ya, dan antikrisnya, nabi-nabi palsu, dilempar ke lautan api yang menyala-nyala, ya. Dan iblis juga ternyata dilemparkan ke dalam jurang maut. Wahyu 20 ayat 1-3. Jadi kerajaan 1000 tahun itu di dunia, guys. Tuhan Yesus yang memerintah. Gak ada setan lagi. Gak ada antikris, gak ada nabi palsu. Damai. Konon katanya, guys, umurnya orang-orang di kerajaan 1000 tahun akan panjang-panjang. Ya, umurnya itu 900, 800. Kayak di itu loh, zaman Kejadian dulu. Jadi kalau umur 200 mati itu masih muda. 200 tahun, berapa mati ya? Umur berapa kemarin? 210. Wah, masih muda banget tuh. Padahal sekarang umur 100 tahun udah tua banget ya, guys, ya. Nah, itulah kerajaan 1000 tahun. Nah, guys, setelah itu 1000 tahun selesai, maka apa yang terjadi? Iblis ternyata dilepaskan lagi, guys, untuk sesaat, tadi dikatakan. Ya. Kalau kamu baca di Wahyu 20 ayat 3 yang bagian B, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, di sini iblis dilepaskan untuk menggoda orang-orang berbalik daripada Allah, untuk berkhianat, untuk berdosa, ya, menyesatkan manusia, guys. Ada yang tersesat lagi, guys. Nah, setelah iblis dilepaskan sesaat tadi, nah, terjadilah perang yang kedua. Perang antara iblis, ya, dengan Yesus tadi. Jadi kan Yesus memerintah nih, guys. Setan dilepasin. Ngacau kan? Yesus perangin lagi, ya kan? Nah, inilah disebut perang Gog dan Magog. Ya. Dan kamu tahu nggak, guys? Perang Gog dan Magog ini perang akbar yang luar biasa juga, guys. Ya, perang seluruh dunia. Jadi iblis benar-benar bisa menghasut orang-orang dunia pada waktu itu. Ya, ini perangnya seperti lautan di pasir, saking banyaknya tentara yang perang. Ngeri banget. Ya, tapi sekali lagi, oh my God, puji Tuhan, iblis dan pengikutnya dikalahkan oleh Yesus. Wahyu 20 ayat 10. Dikalahkan. Dan untuk kali ini iblis dan pengikutnya dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Udah kalah 2 kali, jeblosin ke neraka selama-lamanya. Ya, tapi guys, nanti di neraka itu yang paling banyak disiksa itu bukan manusia yang masuk neraka, guys. Bukan. Siapa yang disiksa? Ya, iblisnya yang paling banyak disiksa. Karena gini, guys, neraka itu sesungguhnya diciptakan untuk iblis, guys, bukan diciptakan untuk manusia. Jadi ada yang protes kan, kenapa Allah yang kasih itu menciptakan neraka untuk orang-orang yang dikasihinya, orang-orang berdosa dihukum di neraka. Sebenarnya Allah menciptakan neraka untuk iblis, guys. Tapi karena ada manusia-manusia yang ikut iblis, ya, maka dia atau mereka akan dihukum ikut iblis di neraka. Ceritanya gitu, guys. Oke, selanjutnya setelah iblis dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, maka guys, langit dan bumi kita ini yang sudah hancur ini akan dilenyapkan. Lenyap. Dihilangkan, boom, hilang. Ya. Lalu sebelum ada langit baru dan bumi yang baru, terjadi dulu pengadilan tahta putih. Nah, kalau kamu tahu ayatnya, langit, bumi,
lenyap atau kiamat. Nah, ini kiamat guys. Wahyu 20 ayat 11. Ya. Nah, lalu pengadilan tahta putih digelar. Ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Orang-orang akan diadili menurut perbuatan mereka, guys. Ya. Nah, gini. Orang-orang yang pasti masuk surga adalah orang yang percaya Yesus kan? Nah, tapi derajat di surga itu atau pahala di surga nanti itu tergantung oleh perbuatan-perbuatan mereka yang ada di dunia, guys. Ngerti nggak, guys? Jadi untuk masuk surga adalah percaya Yesus, bukan perbuatan baik. Amin. Tapi untuk pahala, untuk derajat, itu tergantung perbuatan baik kita. Oleh sebab itu, mumpung kamu masih hidup di dunia ini, berbuat baik yuk, berbuat baik yuk, berbuat baik yuk. Karena semua nanti dibalas Tuhan di surga kekal berkali-kali lipat. Katakan amin. Kalau kamu percaya Yesus sih, tapi nggak pernah punya perbuatan baik, kayak orang yang di sebelah kanan Yesus yang mati disalib, nah dia nggak punya pahala, guys. Ya, tapi sudah masuk surga. Amin. Juga sama, orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka akan neraka. Tapi mereka akan diadili perbuatan-perbuatan mereka yang ada di dunia. Dulu jahatnya seberapa nih? Kalau jahat banget ya, derajat hukuman di nerakanya lebih berat, guys. Gitu. Contoh nih ya, ada orang seperti Hitler yang membunuh 6 juta orang Yahudi. Kaisar Nero yang bengis. Ya, orang-orang ini akan mendapatkan hukuman yang sangat berat nanti di neraka, guys. Amin. Gitu ya. Diadili menurut perbuatan mereka ketika di dunia. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah setelah pengadilan selesai, maka Allah menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, yang jauh lebih baik. Dan ini nanti Yerusalem baru akan menjadi ibu kotanya. Dan kita akan tinggal selama-lamanya di sana bersama dengan Allah, pencipta langit dan bumi, yang begitu mengasihi kita. Di sana nggak ada air mata dikatakan ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Nggak ada penderitaan, nggak ada air mata. Semua bahagia di surga sana. Dan waktunya kapan? Sampai selama-lamanya. Bukan 10.000 tahun, bukan 20.000 tahun, bukan 100 tahun. 100.000 tahun, tapi selama-lamanya di kekekalan bersama dengan Allah. Nah guys, semoga penjelasan akhir zaman ini, kronologis akhir zaman ini tidak membingungkan kamu. Katakan amin. Kalau kamu bingung mungkin boleh bertanya di kolom komentar ya. Intinya, dalam waktu dekat ini ada peristiwa besar yaitu pengangkatan. Pertanyaan saya adalah tadi, apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah siap menghadapi pengangkatan? Kapanpun pengangkatan gak ada yang tahu. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Kita siap-siap, amin. Bagaimana siap-siapnya? Tadi saya mau nekanin lagi ya. Kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, bagi kamu yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti sekarang doa saya. Ya, ayo buka hatimu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, aku saat ini membuka hatiku dan hidupku untuk menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, pimpinlah hidupku, sebab hidupku milik-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ketika kamu berdoa itu, mulut terucap, hatimu percaya, kamu sudah diselamatkan. Namamu tercantum dalam kitab kehidupan. Kamu gak perlu takut apa-apa lagi. Tapi kalau ada orang yang percaya tapi belum lahir baru, kamu harus lahir baru. Ya, lahir baru. Tuhan, aku mau lahir baru. Ketika kamu dilahirkan kembali,
Itu tandanya adalah kamu tiba-tiba mengasihi Tuhan luar biasa. Ya. Yang pernah ngalami lahir baru pasti senyum-senyum sekarang. Ya. Itu dunia kayaknya indah banget. Karena lahir baru. Bertemu pribadi dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup untuk Tuhan, menyala-nyala, kasih mula-mula. Dan kamu hidup pasti dalam pertobatan. Amin. Kamu pasti nggak mau lagi berbuat dosa. Kamu pasti hidup untuk Tuhan. Kamu pasti hidup untuk kekudusan kepada Tuhan. Amin. Dan itulah cirinya kamu akan diselamatkan. Amin. Jangan sampai jadi Kristen KTP, ya. Cuman Kristenan doang, tapi nggak pernah lahir baru, nggak pernah hidup dalam pertobatan, terus berbuat dosa. Jangan sampai seperti itu. Kamu akan ditinggalkan. Amin. Yuk, saya mau berdoa buat kalian. Bapak hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Kiranya mereka boleh mengalami lahir baru daripada Tuhan. Mereka boleh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat buat hidup mereka. Dan Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat bagi manusia. Bagi orang yang percaya kepadamu. Hari ini kami percaya kepadamu. Kalau Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tidak takut apa-apa lagi. Mulai hari ini kami tidak takut apa-apa. Karena Tuhan adalah penolong dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semoga video ini bisa memberkati. Bagikan video ini boleh ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, supaya mereka boleh siap-siap menghadapi akhir zaman ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.